Sabar merupakan separuh dari agama. Kedudukan sabar seperti kepala pada tubuh, sebagaimana tidak ada jasad tanpa kepala, maka demikian juga tidak ada agama tanpa sabar. Dan banyak di antara kita memahami makna sabar itu hanya sebatas ketika ditimpa musibah. Padahal sabar itu ada 4 macam. Apa? Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dibutuhkan yang namanya sabar. Tanpa kesabaran tentu berat. Terkadang kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat ketika kita dalam kondisi luang, dalam kondisi tidak sibuk, dalam kondisi badan sehat. Tetapi bagaimana halnya ketika kita dalam kondisi yang berat, dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah? Disitulah ketika kita mampu bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada pahala yang besar. Makanya di surat Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin, yaitu kematian. Di sini ada proses yang begitu panjang ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pertahankan sampai datangnya kematian. Artinya, sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala ini tidak mudah, butuh konsentrasi, butuh kesungguhan, karena ini mempertahankannya sampai datangnya kematian. Yang kedua, sabar dari berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipungkiri, namanya manusia ketika mereka tidak terkontrol, mereka akan senantiasa melakukan maksiat, karena memang hakikatnya hawa nafsu itu condong kepada keburukan-keburukan. Kalau tidak ada kesabaran pada diri seorang hamba, tentu dengan mudah dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang hamba dia mampu bersabar, mampu menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian karena pilihannya atau kehendaknya. Ketika seorang hamba dia sudah bertekad menempuh jalan hijrah misalnya, dia tinggalkan segala sesuatu yang dulunya dilarang, diharamkan, kemudian dia mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena pilihannya. Kalau tidak dibarengi dengan kesabaran, tentu dalam proses perjalanan hijrahnya dia akan merasa berat. Makanya ketika dia mampu bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah yang datang di luar kehendaknya. Siapa yang mau ketika ditawari musibah? Pasti di antara kita tidak akan pernah ada yang mau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah-musibah kepada hamba-hambanya itu sebagai ujian. Semakin tinggi iman seorang hamba, maka ujian atau musibah yang akan diterima pun semakin besar. Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ujiannya bukan main luar biasanya, mulai dari dihina, dicaci maki, dicela, bahkan hampir saja dibunuh. Tentu ini menunjukkan betapa besar ujian-ujian yang menimpa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian nabi-nabi yang lain sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, ujiannya luar biasa. Mulai dari menderita sakit yang sampai belasan tahun, hartanya habis semua, anak-anaknya meninggal semua, bahkan dijauhi oleh orang-orang, istrinya juga sempat meninggalkan, tetapi Nabi Ayub alaihissalam mampu bersabar. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan ibtalahum. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, niscaya dia akan mengujinya. Maka ujian ini bukan menunjukkan bahwa hamba itu hina, hamba itu tercela, tetapi boleh jadi dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan hambanya ke derajat yang lebih tinggi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat sejauh mana hambanya di dalam ketaatan, di dalam kecintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diberi musibah. Maka bisa jadi dengan musibah-musibah yang datang silih berganti ini akan menjadikan hambanya ini nanti lebih baik, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Inilah 4 macam sabar yang harus kita pahami.